Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nuki Wildania, NPM 1903050149. Saya dari PGSD kelas 5C Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum IPS SD dan perkembangannya. Siapa yang udah tahu apa itu kurikulum? Kurikulum yaitu perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap level pendidikan dan dalam penyelenggaraannya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Kurikulum dibuat untuk dapat mengarahkan pendidikan ke arah dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1945 sampai 1964. Pada tahun ini kurikulum IPS belum dikenalkan, namun pembelajaran yang sama dengan IPS yaitu Social Studies, yang merupakan sebuah ilmu sosial yang sederhana untuk tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum 1964 sampai 1968. Kurikulum 1964 terdapat perubahan pendekatan dalam pengerjaan IPS di Indonesia. Kurikulum 1964 ini merupakan kurikulum yang terakhir di masa Orde Lama, dan kurikulum ini lebih mengenalkan unsur tujuan pendidikan, kewarganegaraan, dan moral. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, karena pemerintah menginginkan rakyatnya mendapat pengetahuan akademik untuk jenjang SD. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1968. Kurikulum ini mengalami perubahan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur kurikulum pendidikan Pancawati menjadi pembina jiwa Pancasila, pembina dasar, dan kecakapan khusus. Yang keempat yaitu ada kurikulum 1975 sampai 1984. Pada kurikulum 1975 ini awal mula diperkenalkannya IPS dan dinobatkan sebagai mata pembelajaran baru di sistem kurikulum Indonesia. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1975 IPS memuat mata pembelajaran atau materi-materi IPS yaitu sejarah, geografi, ekonomi koperasi, PPKN, dan tata buku. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan bentuk penyempurnaan dan memperbaiki kelemahan yang akan pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach yang mengutarakan pendekatan proses. Yang kelima yaitu ada kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, pembelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah berlangsungnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implementasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, munculnya kajian kurikulum yang
Ia mengaitkan mata pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pendidikan PPKN ini masih tetap sebagai mata pembelajaran dalam lingkup IPS khususnya dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang SD, SMP maupun SMA. Yang keenam yaitu ada kurikulum 2004. Kurikulum ini hanya terdapat satu SK masing-masing jenjang kelas untuk hampir semua mata pelajaran. Kemudian dalam kurikulum 2004 ini terdapat kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK yaitu Pendidikan Dasar SD dikenalkan IPS dengan mata pembelajaran sejarah nasional. Yang kedua yaitu ada pendidikan tingkat menengah SMP. IPS dikenalkan dengan suatu terpisah yaitu sejarah, ekonomi, dan geografi. Kemudian pada penilaiannya siswa diharapkan ada 3 kategori yaitu kategori kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh yaitu ada kurikulum 2006. Kurikulum ini disebut dengan model KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Model kurikulum KTSP berisi keterangan acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam suatu pendidikan. Pada intinya, kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Yang ke-8 yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini disebut sebagai kurikulum 13 karena merupakan sebuah pembelajaran yang menekankan pada aspek afektif atau perubahan perilaku, dan kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kedudukan IPS dalam kurikulum sekolah dasar. IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosial, antropologi, tatanan negara, dan sejarah kurikulum 1994. Yang selanjutnya itu ada kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah melalui proses pembelajaran pengetahuan sosial, yaitu ada kemampuan memahami, identifikasi diri dalam keluarga, dan berinteraksi di lingkungan rumah. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan dalam menerapkan hak dan kewajiban, sikap saling menghormati, dan hemat dalam keluarga serta memelihara lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan memahami kronologi peristiwa penting dalam keluarga, kehidupan dalam keluarga, serta hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada kemampuan memahami keragaman kemampuan alam sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi di Indonesia, serta memahami, menghargai, dan melestarikan sejarah pelajaran bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.